Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SDN Kebon Melati 1. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan baik ya. Bertemu lagi dengan Ibu ya, pintar. Ya, nama Ibu Nina Agustina, tentu kalian sudah tahu ya. Nah, hari ini Ibu akan mengajak anak-anak kelas 4 untuk belajar matematika. Ya, yaitu tentang pengukuran sudut. Nah, sebelum kita lanjut ke belajar pengukuran sudut, ya Ibu akan mengingatkan kembali nih anak-anak tentang protokol kesehatan. Di antaranya, yang pertama, tentu jangan lupa pakai masker. Ya, anak-anak tentunya sudah punya ya masker. Silakan digunakan, dipakai terutama saat di luar rumah. Selanjutnya, mencuci tangan dengan sabun plus dengan air yang mengalir ya, agar tangan kita itu bersih terutama saat makan ya. Nah, selanjutnya kita diwajibkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang di sekitar kita. Nah, anak-anak, protokol kesehatan ini akan lebih baik lagi nih jika ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti karbohidrat ya, ada nasi. Jika tidak suka nasi, silakan jagung, roti atau gandum. Ada susu, ya sayurannya juga, buah-buahannya juga, lauk pauknya juga. Nah, ditambah lagi nih dengan berolahraga. Ya, bukan berarti kita harus di rumah saja itu tidak berolahraga. Ya, kita bisa berolahraga di sekitar lingkungan rumah. Misalkan di depan, di halaman depan ya. Jangan jauh-jauh. Ya, bisa bersama orang tua, kakak atau adik ya, tak usah banyak-banyak lah, dengan keluarga aja. Nah, anak-anak, itulah protokol kesehatan yang wajib kita terapkan di masa pandemi ini. Semoga saja masa pandemi ini cepat berlalu ya, agar kita bisa belajar kembali di sekolah dan tentunya lebih semangat dong ketika nanti belajar di sekolah. Nah, anak-anak, kita mulai yuk pembelajaran hari ini ya. Silakan anak-anak berdoa dulu ya. Berdoa, isi absennya ya, untuk berdoa boleh menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu diantaranya yang pertama, dengan menyimak tayangan video pembelajaran, siswa mampu mengukur ukuran sudut 2 garis dengan busur derajat. Jadi, kita hari ini akan belajar mengukur sudut 2 garis ya. Anak-anak persiapkan penggaris busurnya. Lalu, dengan menggunakan cara hitung perkalian, siswa mampu menentukan besar sudut kecil yang dibentuk 2 jarum jam dengan tepat. Nah, siswa kelas 4 tentunya sudah bisa dong perkalian ya. Nanti melalui metode perkalian kita akan menentukan besar sudut 2 jarum jam. Lalu, dengan media penggaris derajat ya, busur derajat, siswa mampu menentukan ukuran sudut bangun datar dengan busur derajat dengan tepat. Kita juga akan mengukur sudut bangun datar ya anak-anak. Lalu, dengan media penggaris busur, siswa mampu mempraktikkan cara mengukur sudut dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, ya, masih ingatkah tentang sudut? Apa sih sudut itu? Nah, apabila ada sebuah garis ya, ini satu garis, lalu ada garis lagi. Nah, di sini 2 garis ini bertemu pada titik sudut yang sama ya, titik yang sama ya. Nah, maka akan terbentuk yang namanya daerah. Daerah ini yang dinamakan dengan sudut ya. Jadi sudut itu yang mana? Ini, yang ini. Kalau yang ini namanya titik sudutnya, titik pertemuannya, dinamakan titik sudut. Sudutnya adalah yang ini, ya. Nah, itulah tentang sudut. Tentu masih ingat ya, anak-anak. Nah, anak-anak, untuk mengukur sudut dibutuhkan penggaris busur. Benar sekali ya. Nah, ini penggaris busur nih, anak-anak bisa temukan atau beli di fotokopian ya. Nah, dalam penggaris ada nama-namanya. Ini namanya pusat busur nih yang di tengah. Pusat busur ini tempat meletakkan titik sudut ya.
Terus ada juga ini angka-angka dari 0 sampai 180. Ya, ini disebut dengan skala. Ya, karena berada di dalam, maka disebutnya skala dalam. Ada lagi nih angkanya dari 0 sampai 180 juga. Ini juga namanya skala, tapi skala luar karena berada di luar. Nah, untuk mengukur sudut tentunya kita mulai dari angka 0. Ya, kita mulai angka 0. Boleh angka 0 yang hitam atau angka 0 yang merah. Ya. Nah, anak-anak, ya, mengukur sudut dua garis. Ya, ketika ada dua garis, ya, itu akan terbentuk suatu sudut. Mana sudutnya? Ini di sini. Ya, bagaimana sih Bu mengukur sudut dari dua garis ini? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan video berikut ya. Perhatikan gambar sudut berikut. Contoh 1. Letakkan titik tengah busur derajat tepat di titik sudut seperti pada gambar. Lalu, perhatikan letak garis pembentuk sudutnya. Ternyata, garis tersebut tepat berada di angka 60. Maka, besar sudut tersebut adalah 60 derajat. Contoh 2. Sama seperti contoh 1, letakkan titik tengah busur derajat tepat di titik sudut, seperti pada gambar. Lalu, perhatikan letak garis pembentuk sudutnya. Garis tersebut berada di antara angka 30 dan 40. Lihat dengan cermat. Ternyata, garis tersebut berada di angka 30 derajat lebih 5 derajat. Maka, besar sudut tersebut adalah 30 derajat ditambah 5 derajat sama dengan 35 derajat. Nah, apa anak-anak paham cara mengukur sudut dengan menyimak video tadi? Sudah paham belum? Nah, kita coba ya. Ini ada dua garis nih, ada dua garis. Tentunya ini bertemu kan di sini pada satu titik. Nah, ketika ada titik sudut, maka ada sudut di depannya, ada daerah sudut yang terbentuk ya. Berapa sih ukuran sudut pada dua garis ini? Yuk kita ukur ya, pakai penggaris busur. Nah, ini titik sudutnya. Pertama, letakkan titik sudut pada pusat penggaris busur. Yang kedua, posisikan salah satu garis pada alas busur menunjuk angka 0. Nah, perhatikan. Kita meletakkan titik sudut ini tepat di pusat penggaris busur. Jadi titik sudut ini harus tepat di tengah-tengah. Ya. Setelah tepat di tengah-tengah, salah satu garisnya ini harus menunjuk ke angka 0. Coba anak-anak perhatikan. Garis yang atas menunjuk ke angka 0? Tidak. Garis yang bawah menunjuk ke angka 0? Ya. Angka 0-nya yang mana? Yang angka hitam atau angka merah? Kalau angka merah di sini 180. Kalau angka 0 di sini 0. Ya. Angka hitam maksud Ibu di sini 0. Nah, coba baca kembali yang nomor 2 ya. Posisikan salah satu garis pada alas busur menunjuk angka 0. Angka 0-nya yang mana? Yang hitam apa yang merah? Yang hitam ya. Kalau angka 0-nya di yang hitam berarti anak-anak lihat angka hitam. Ya. Nah, angka hitam ini ya dari 0 sampai menunjuk ke angka berapa nih garis yang kedua? Ternyata sampai menunjuk ke
angka 100 ya. Maka dengan begitu besar sudut dari dua garis ini adalah 100 derajat. Ya anak-anak ya. Nah anak-anak, bagaimana nih dengan dua garis ini? Berapa ya besar sudut yang terbentuk dari dua garis ini? Ya, yuk kita hitung bersama-sama ya. Nah, di sini kita sudah tentukan titik sudutnya di sini nih. Ya, kenapa di sini? Iya, karena dua garis ini bertemu ya, bertemu pada titik ini. Nah, ini namanya titik sudut. Pertama, letakkan titik sudut pada pusat penggaris busur. Kedua, posisikan salah satu garis pada alas busur yang menunjukkan angka 0 derajat. Nah, kita ambil penggaris busurnya ya. Kita posisikan titik sudut ini pada pusat penggaris busur, jadi tepat di tengah-tengah. Lalu, salah satu garisnya harus menuju kepada angka 0. Mana angka 0-nya? Nah, ini ya. Seperti tadi, ada dua angka yang merah dan yang hitam. Tapi kita lihat angka 0-nya ya. Nah, di sini angka 0-nya warnanya yang mana? Angka warna hitam apakah menunjukkan angka 0? Ini 180 ya. Kalau yang merah angka 0, berarti kita melihatnya angka merah. Bu, kok kenapa angka merah enggak angka hitam? Karena yang menunjukkan angka 0-nya angka merah. Ya, jadi kita melihat angka merah. Kalau yang tadi ketika garisnya ke sebelah kiri ya, itu yang menunjukkan angka 0-nya yang hitam, makanya kita lihat angka yang hitam. Nah sekarang yang menunjukkan angka 0-nya yang merah apa yang hitam? Yang merah kan, jadi kita lihat angka merah ya. Perhatikan besar sudut yang ditunjuk oleh salah satu garisnya. Nah kita lihat nih angka merahnya dari 0 sampai 100. Jadi besar sudut dua garis ini adalah 100. Begitu ya caranya anak-anak. Jadi boleh menggunakan angka merah atau angka hitam. Tapi perhatikan angka 0-nya. Kalau angka 0-nya di yang merah, kita lihat angka merah. Kalau salah satu garis yang menunjukkan angka 0-nya di angka hitam, kita lihat angka hitam ya. Nah, sekarang kita akan mengukur nih besar sudut kecil yang dibentuk oleh dua jarum jam. Nah, ini jam ya anak-anak. Setiap waktunya itu berputar. Nah, ini jam berapa? Tuh, jam 1. Lalu jarum jam panjang ini akan bergerak sehingga berubah nantinya menjadi jam 2. Jarum jam panjang ini akan bergerak, berubah lagi menjadi jam 3. Nah, kedua jarum jam ini ya mempunyai titik pertemuan. Namanya titik sudut, sehingga terbentuklah daerah sudutnya. Nah, sekarang berapa besar sudut saat pukul 1 ya atau pukul 13? Lihat jarum jam ini. Ini menunjukkan pukul 1 ya anak-anak. Ada garis apa ini? Garis yang panjang menit sama garis yang pendek jam. Dia bertemu pada satu titik. Maka di sini terbentuk sudut. Berapa besar sudutnya saat jam 1? Ya, kita ukur ya pakai penggaris derajat. Nah, jangan lupa letakkan titik sudut pada bagian pusat busur, tepat di tengah-tengah. Lalu kita lihat salah satu garis yang menunjukkan angka 0. Nah, ini garis yang panjang ya, menunjukkan angka 0. Angka 0-nya yang hitam apa yang merah? Ayo, kalau yang merah 180, kalau yang hitam 0. Berarti angkanya kita perhatikan angka yang hitam. Kenapa Bu yang hitam? Karena menunjuk angka 0. Ya. Nah, terus berapa besar sudutnya? Ini sudah menunjuk angka 0 sampai nih yang kecilnya ternyata
menuju ke angka 30. Berarti ya, besar sudut pada saat pukul 1 adalah 30 derajat. Ya anak-anak ya. Nah, sekarang berapa besar sudut saat pukul 2 atau pukul 14? Ya, ini menunjukkan jam 2 ya. Di sini terbentuk sudut. Kita ukur pakai penggaris busur. Jangan lupa letakkan titik sudut di tengah-tengah penggaris busur ya, pusat busur. Lihat salah satu garis yang menunjukkan angka 0. Nah, angka 0-nya yang merah apa yang hitam? Yang hitam. Jadi kita perhatikan angka hitam. Ya. Angka 0 sampai pada garis yang kedua ternyata 60. Besar sudut saat pukul 2 atau pukul 14 adalah 60 derajat. Berapa sih besar sudut saat pukul 3? Ya, ini jamnya menunjukkan pukul 3 pas ya anak-anak. Nah, berapa nih besar sudutnya? Kita penggaris busurnya pakai. Nah, ini sudah tepat di tengah ya. Angka 0-nya kita lihat yang hitam apa yang merah? Ternyata yang hitam. Jadi kita perhatikan angka hitam. Ya, kita perhatikan angka hitam. Nah, ternyata garis satunya menunjuk angka 90. Ya. Jadi besarnya 90. Tadi saat pukul 1 itu besarnya 30. Saat pukul 2 besarnya 60 derajat. Dan sekarang saat pukul 3 besarnya 90 derajat. Nah anak-anak kalau kita perhatikan ini loncat 30 ya. Pada pukul 1 30. Pukul 2-nya tambah lagi 30 jadi 60. Pukul 3-nya tambah lagi 60 jadi 90. Ternyata setiap 1 jam itu besar sudutnya beraturan ya 30 derajat. Nah, ternyata pada setiap 1 langkah perpindahan jarum jam besar sudutnya tetap. Maksudnya ketika pukul 1 30, pukul 2 60 berarti dia menambah atau bertambah 30 derajat. Nah, sekarang bagaimana Bu dengan pukul 5? Ini jam 5 kan ya? Jam 5 pas. Ya, kita bisa menggunakan cara perkalian nih anak-anak. Ya, kita hitung dulu langkahnya. Kalau pukul 5 itu jarum panjangnya menunjuk angka 12. Jarum pendeknya menunjuk angka 5. Ada berapa langkah? Ya, 1. Ya, kita melangkah dari angka 12. Bu, kenapa enggak dari 11? Karena jarum panjangnya itu menunjuk ke angka 12 dan 5. Jadi kita hanya menghitung langkah dari angka 12 ke angka 5. Ya, ini 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah. Ya. Nah, tadi 1 langkahnya itu adalah berapa besarnya? 30 derajat. Jadi kalau ada 5 berarti 30-nya ada 5. Atau bisa menggunakan cara perkalian nih anak-anak. Ya, karena 5 langkah berarti 5 dikali 30. Jadi besar sudut saat pukul 5 adalah 150 derajat. 30 itu dari mana Bu? Yang 1 jamnya itu kan 30. Ya, ketika dari 12 ke 1 itu kan 30. Dari 1 ke 2 30 lagi jadi 60. Dari 2 ke 3 30 lagi jadi 90. Dari 3 ke 4 30 lagi 120. Dari 4 ke 5 ya 4 ke 5 30 lagi jadi 150. Ya, itu cara cepatnya pakai perkalian ya. Jadi kita hitung dulu berapa langkah nanti dikali 30. Nah, sekarang bagaimana ketika
hanya jam 4. Ya, ketika jam 4 kita hitung langkahnya, berarti hanya sampai 4. 12 ke 1, 1, 1 ke 2, 2, 2 ke 3, 3, 3 ke 4, 4. Berarti ada 4 langkah. 4 dikali 30, berarti berapa? 120. Gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan mengukur sudut bangun datar. Nah, ini adalah macam-macam bangun datar ya. Tentu anak-anak sudah paham. Nah, Ibu contohkan di sini ada bangun datar apa ini? Ya, betul sekali, persegi. Berapa sih ukuran sudutnya? Ya, nah kita akan mengukur sudut pada persegi. Ternyata ada 4 sudut ya. Iya, kenapa? Karena di sini ada titik, Bu. Ketika ada titik berarti ada daerah sudut 1. Ini titik lagi, 2 sudutnya. Ini titik lagi, terbentuk lagi sudut. Ini titik lagi, terbentuk lagi sudut. Jadi ada 4 sudut pada persegi. Berapa besarnya? Kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan penggaris busur. Ya, siapkan penggaris busurnya. Kita hitung sudut yang bawah ini ya. Letakkan titik sudut di tengah-tengah penggaris busur. Lalu kita lihat angka nolnya di mana? Nah, ternyata angka nolnya di sini nih. Angka nolnya yang merah apa yang hitam? Yang merah. Ya, berarti kita lihat angka merah karena nolnya yang merah. Sampai berapa ini garis keduanya? Ternyata sampai 90. Berarti besar sudut yang ini adalah 90 derajat. Kita hitung lagi yuk sudut yang lainnya. Nah, kita hitung sudut sebelahnya. Letakkan titik sudut pada penggaris tengah-tengah penggaris busur ya. Kita lihat angka nolnya di mana nih? Wah, ada di sini. Angka nolnya yang merah apa yang hitam? Yang hitam ya, ini 0, ini 180. Berarti kita perhatikan angka hitam karena nolnya ada di angka hitam. Sampai berapa nih? Nah, ternyata garis yang satunya menunjuk angka 90. Jadi besar sudutnya 90 juga. Kita ukur lagi yuk. Nah, ini ya. Letakkan titik sudut di tengah-tengah penggaris busur. Kita lihat angka nolnya ada di mana? Yang hitam apa yang merah? Nah, yang merah itu 180, Bu. Yang hitam 0. Berarti kita perhatikan angka hitam. Ya, karena nolnya berada di hitam. Garis 1 dari 0 sampai ke garis yang kedua menunjukkan angka 90. Jadi besar sudutnya 90 lagi ya. Kita hitung nih sudut yang terakhir. Nah, ini sudah tepat titik sudutnya di pusat busur. Kita hitung ya angka nolnya dulu di mana ya? Oh, di sini nih. Yang merah apa yang hitam? Nolnya berada di angka mana? Berada di angka merah. Ya, jadi kita perhatikan angka merahnya sampai di garis kedua. Ternyata menunjukkan angka 90 lagi. Ya. Jadi besar sudut pada persegi semuanya adalah 90. Ya, begitu anak-anak cara mengukurnya. Ya. Nah, sekarang coba deh anak-anak berlatih ya kita mengukur. Yang pertama, coba anak-anak gambarlah sudut yang terbentuk dari 2 garis. Lalu ukurlah berapa besar sudutnya. Jadi anak-anak gambar 2 garis. Ya, boleh garisnya ke kanan atau ke kiri. Ya, nah nanti setelah digambar 2 garis itu kan akan terbentuk sudut nih. Misalkan nih, tangan ibu tuh sebagai garis ya. Ini garis 1, ini garis 2. Nah, nanti akan terbentuk sudut kan? Nah, anak-anak ukur berapa sudutnya. Ya, bebas menggambar garisnya bebas. Mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah bebas. Mau kecil, mau lebar, ya bebas. Ya, jadi gambar 2 garis, ya nanti ukur besar sudutnya. Pakai penggaris busur ya. Yang kedua, perhatikan jam dinding di rumah.
Gambarlah bentuk jam dinding beserta jarum jam yang menunjukkan anak-anak pergi mengaji. Ya. Berapa besar sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 jarum jam? Jadi, yang nomor 2 ini, anak-anak kalau pergi mengaji jam berapa? Jam 3 atau jam 4 atau jam 7 malam. Nanti digambar dulu ya jamnya, lalu dikasih jarum jam. Anak-anak pergi ngajinya jam berapa? Nah, setelah digambar jamnya beserta jarum jamnya, anak-anak ukur berapa sih besar sudut yang terbentuk pada jarum jam itu menggunakan metode perkalian ya. Contoh, misalkan anak-anak pergi ngaji jam 3. Nah, berarti nanti gambar jam dulu ke jam 3. Nah, setelah itu anak-anak hitung berapa langkah sih kalau jam 3 itu. Jam 3 itu kan jamnya menunjuk ke angka 3 dan angka 12 ya. Nah, dari angka 12 ke 3 itu berapa langkah? Ya, terus dikali 31 langkahnya. Selanjutnya, nah, benda apa di sekitar anak-anak yang berbentuk persegi? Ya, ada tuh di sekitar kita banyak kan benda yang berbentuk persegi. Sebutkan satu saja benda apa. Lalu ukur ya sudutnya. Misalkan persegi itu ada buku ya, keramik ya, terus apalagi ya, meja ya, misalkan bangku, banyak ya. Satu saja, lalu anak-anak ukur besar sudutnya. Nah, anak-anak, saat anak-anak mengukur sudut pada bangun datar ya, nomor 3, jangan lupa ya, minta bantuan orang tua untuk di video. Jadi anak-anak sedang mengukur nih bentuk perseginya, bentuk sudut pada perseginya. Nah, lalu pada saat anak-anak mengukur sudut itu, di video oleh mama atau kakak ya, supaya ibu tahu, oh iya berarti anak-anak sudah bisa mengukur sudut dengan penggaris busur ya. Nah, untuk kesimpulan belajar hari ini, yaitu kita telah belajar sudut yang dibentuk oleh 2 garis, ya, sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam, dan sudut pada bangun datar ya. Tentunya besarnya itu diketahui oleh penggaris busur ya. Dalam menentukan besar sudut menggunakan penggaris, salah satu garisnya ingat harus berada di angka 0 dan satu garisnya lagi nanti akan menunjukkan besar sudutnya. Nah, menentukan besar sudut yang dibentuk oleh 2 jarum jam bisa menggunakan metode perkalian. Ya, contoh ini jam 5. Jam 5 itu berarti dibentuk ya dari angka 12 sampai angka 5. Tinggal kita hitung langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah ya, satu langkahnya itu 30 ya, 30 derajat, maka 5 dikali 30 karena 5 langkah, jadi besarnya 150. Kalau jamnya jam 9 berarti kan jarumnya hanya menunjuk ke angka 9 dan 12. Nah, berapa langkah yang terbentuk? Ya, nanti dikali 30. Nah, demikian anak-anak belajar tentang cara mengukur sudut pada 2 garis, pada jarum jam, serta bangun datar ya. Silakan anak-anak boleh bertanya melalui WhatsApp atau Google Classroom ke Ibu jika ada yang belum mengerti. Ya, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.